warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Nah, teman-teman pasti belum pernah nampak muka Cinta ya di YouTube. Nah, sekarang Cinta muncul biar teman-teman nampak. Nah, teman-teman pasti belum tahu kan nama kepanjangan Cinta? Nah, perkenalkan nama saya Angel Cinta Claudia. Teman-teman bisa memanggil saya Angel ataupun Cinta. Saya adalah siswi dari SMA Negeri 1 Kandis. Saya berada di kelas 10 IPS 2. Nah, kenapa sih? Pasti teman-teman penasaran kenapa Cinta mengupload video di YouTube. Nah, yang pertama, Cinta menjalankan tugas yang diperintahkan oleh guru Cinta, yaitu Ibu Desi Fitriani, yaitu guru mapel geografi. Yang kedua, Cinta ingin berbagi ilmu kepada teman-teman. Nanti Cinta bakal jelasin apa sih pengertian ilmu geografi dan perkembangan ilmu geografi. Nah, sebelum masuk ke materinya, Cinta ingin tanya sama teman-teman. Pasti penasaran kan? Ya, ini Cinta yang mau Cinta tanya. Nah, ini yang mau Cinta tanya tadi. Nah, bagaimana keadaan teman-teman sekarang? Nah, semoga dalam sehat walafiat ya. Walaupun kita masih dalam masa pandemik, namun kita harus tetap jaga kesehatan ya. Nah, walaupun kita sekarang sedang melaksanakan PPKM dan kita masih sekolah daring. Nah, walaupun kita sekolah daring, kita tidak boleh bermalas-malasan ya teman-teman. Kita harus tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kita. Nah, baiklah kita akan memasuki materi. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan dua foto ya. Ini dia. Nah, di sebelah kiri ada dia namanya geo, sering kita sebut juga dengan bumi, dan sebelah kanannya ada graphein atau gambaran. Nah, dua gambar ini bersangkutan dengan pengertian geografi. Nah, geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo atau disebut juga dengan bumi, dan graphein atau gambaran dan juga boleh disebut dengan menulis atau menjelaskan. Nah, jadi ilmu geografi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena sosial dan fisik yang terjadi di bumi. Nah, ilmu geografi pada awalnya, geografi ini hanya sebuah catatan perjalanan para pelancong atau penjajahan yang ingin mengetahui kondisi suatu di daerah di permukaan bumi. Nah, ilmu geografi ini ada dua paham geografi. Yang pertama itu ada physis determinis, yaitu alam mengendalikan manusia. Maksudnya itu, paham ini mengemukakan bahwa semua kehidupan dan aktivitas manusia dipengaruhi dan tergantung pada pemberian alam sekitarnya. Manusia cenderung pasif dalam menghadapi tantangan alam. Respon terhadap alam hanya berupa respon menerima apa adanya. Dengan kata lain, manusia tidak dapat menentukan hidupnya sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari mata pencaharian, tingkah laku, kebiasaan, serta kebudayaan manusia pada lingkungan tertentu. Nah, yang kedua ada physis posibilisme, yaitu alam dikendalikan oleh manusia. Nah, maksudnya itu paham ini mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Dengan kemampuan akalnya, itu manusia mampu merespon apa yang diberikan oleh alam. Pada paham ini juga disebutkan bahwa alam tidak selamanya mampu mendikte setiap kehidupan dan aktivitas manusia. Namun, alam memberikan berbagai alternatif atau pilihan dan manusia menanggapi setiap pilihan yang diberikan oleh alam tersebut. Nah, perkembangan zaman ilmu geografi ada zaman Yunani, ada zaman Romawi, abad pertengahan, geografi modern, zaman pengagungan alam, dan juga abad ke-20.
Nah, dari masing-masing perkembangan ini, Cinta bakal jelaskan satu persatu ya teman-teman. Oke, yang pertama, zaman Yunani atau klasik. Nah, pada masa ini, segala fenomena alam sering dikaitkan mitologi sehingga tidak ada unsur ilmiah. Contoh tokohnya itu seperti Amasimadaros, Ptolemeus, dan Eratosthenes. Dan yang kedua ada zaman Romawi. Nah, perkembangan ilmu geografi pada zaman Romawi ini merupakan warisan dari zaman Yunani. Tokoh pada zaman Romawi ini dipelopori oleh Strabo, yaitu pada 64 sebelum Masehi sampai 20 Masehi yang menulis buku Geografia. Buku tersebut berisi tentang uraian tentang dunia beserta isinya. Tokoh lain pada zaman ini adalah Ptolemeus yang membahas tentang aspek matematis dalam geografi dan kemudian menerapkannya pada peta dan lokasinya. Nah, dalam zaman ini sudah dicoba dalam menentukan keliling bumi yang akhirnya diperoleh ukurannya hanya berselisih 7.000 mil dan dari ukuran sekarang. Nah, Strabo itu adalah sejarawan, geografer, dan filsuf Yunani. Strabo lahir dari keluarga kaya dari Amesia di Pontus, yang baru saja menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Nah, ada tokoh kedua yaitu Claudius Ptolemaios. Nah, seorang ahli geografi, astronom, dan astrolog yang hidup pada zaman Helenistik di provinsi Romawi, Aegyptus. Ptolemeus adalah pengarang beberapa risalah ilmiah. 3 di antaranya kemudian memainkan peranan penting dalam keilmuan Islam dan Eropa. Nah, yang ketiga ada geografi abad pertengahan. Nah, pada masa ini berbagai manusia mulai menjelajah mencari tempat baru di dunia. Catatan perjalanan tersebut menjadi sebuah patokan dasar untuk memahami kondisi lokasi bumi yang lainnya. Masa ini disebut juga sebagai revolusi geografi. Contoh tokohnya itu seperti Marco Polo, Ibnu Batuta, dan Vasco da Gama. Yang keempat ada geografi modern. Pada geografi modern ini, tokoh yang banyak berperan adalah Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, ilmu pengetahuan digolongkan menjadi 3. Terlain, yang pertama ada ilmu sistematis, dengan objek studinya yaitu sesuatu yang nyata ada. Misal, botani mempelajari tumbuhan, geologi mempelajari kulit bumi, sosiologi mempelajari kemasyarakatan. Yang kedua ada ilmu historis, dengan objek kajian berupa fakta-fakta yang ada kaitannya dengan waktu, misal sejarah dan prasejarah. Yang ketiga ada ilmu geografis, dengan objek kajian benda-benda, hal-hal, serta gejala-gejala yang tersebar dalam konteks spasial atau keruangan, misal geografi dan kosmografi. Kota itu sering bernama Kaliningrad di Rusia. Dia berasal dari keluarga pengrajin yang sederhana. Ketika Khan masih muda, usaha ayahnya bangkrut. Kehidupan mereka harus didukung oleh keluarga besar orang tuanya. Khan penuh dengan kerendahan hatinya dan sangat disiplin. Nah, ada juga namanya tokonya adalah Alexander von Humboldt yang juga seorang ahli kosmografi. Humboldt menggolongkan ilmu menjadi 3.
yaitu fisiografi atau ilmu alam dan sistematis. Yang kedua ada natural, yaitu sejarah alam dalam waktu. Yang ketiga ada geografi atau uraian bumi dengan persebaran spasial. Nah, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt adalah seorang naturalis dan penjelajah berkebangsaan Jerman. Dia adalah adik filsuf dan linguis termuka Wilhelm von Humboldt. Nah, yang ketiga ada Karl Ritter. Karl Ritter ini adalah seorang ahli geografi Jerman bersama dengan Alexander von Humboldt. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri geografi modern dari 1825 hingga kematiannya. Ia menduduki kursi pertama dalam geografi di Universitas Berlin. Nah, Karl Ritter ini memberikan deskripsi tentang geografi regional yang membagi dunia atas wilayah-wilayah yang biasanya didasarkan atas morfologinya. Setiap wilayahnya akan mempunyai ciri yang khas dan karakter tersendiri yang membedakan dengan wilayah lain. Pandangannya menunjukkan bahwa pada suatu unit wilayah yang berisi unsur-unsur akan berinteraksi antar unsur secara kompleks. Nah, yang ini ada geografi mutakhir. Pada masa geografi mutakhir ini, geografi mulai membahas tentang metode kuantitatif dan kualitatif dalam memahami persoalan gejala di permukaan bumi. Perkembangan komputer juga berperan besar dalam masa ini. Contoh tokohnya itu ada Peter Haggett, Wrigley, dan Roger Tomlinson.